dari awal kejadian di Malaysia lagi potong sawit, potong buah kelapa sawit gitu. Jadi setelah saya habis potong di pohon di sebelahnya, lalu saya ke pohon sebelahnya lagi. Jadi ini galah ini ditanggung berdiri kayak gitu. Terus nggak tahu kabel yang nggak dibungkus ini bisa nyentuh di pisau yang saya bawa sambil berdiri ini. Oh, sabit. Jadi terus kesentuh di kabel yang nggak dibungkus itu, yang tegangannya begitu tinggi. Terus saking kita tarik, saling tarik lah dengan kabel yang lekat di sabit ini, tapi nggak bisa kita tarik lagi, dia narik kita gitu, nggak bisa lepas gitu dari tangan, terus ditarik. Akhirnya dengan sekuat tenaga saya tarik gitu, nggak bisa juga lepas. Akhirnya saya kayak ayam sudah dipotong, udah disembelih gitu. Akhirnya saya pingsan gitu Pak, terus nggak ingat kejadiannya. Terus setelah saya sadar, setelah saya sadar, sudah tahu-taunya sudah di rumah sakit. Itu pun sampai di rumah sakit belum juga sadar itu. Dokter kasih tahu, kamu pingsan hampir 2 jam lebih, dia bilang. Saya pun kaget. Tak taunya saya sudah ngerasa ini pergelangan tangan kaki ini sudah kayak ayam yang sudah disembelih gitu. Itulah kejadiannya. Terus masa perawatannya di Malaysia lebih kurang 1,5 bulan dirawat dulu di rumah sakit. Terus sudah dirawat itu rencananya mau pulang sebelum diamputasi. Ternyata mau pulang itu, tapi sesampainya di bandara, pihak bandara nggak mau menerima. Kenapa nggak mau menerima? Karena ini anggota badan ini, tangan dengan kaki, di perbal ini semua dah ada darah, dah nggak bersih lah ini perbal ini yang ada di kaki tangan ini. Dari situlah pihak bandara nggak mau menerima. Akhirnya kita ke rumah sakit dulu, mau menjalani perawatan 2-3 hari dulu, kita bilang kayak gitu. Tapi sampainya di rumah sakit Johor, pas dibuka ini perbalnya, kaki tangan ini, dokter dah geleng-geleng kepala. Ya, kenapa gitu? Karena ini lukanya sudah nggak memungkinkan, dah membusuk lah. Karena perawatannya nggak optimal sewaktu pertama masuk di rumah sakit. Yang pertama-tama kita masuk itu. Itulah ceritanya. Terus selang 1 hari masuk di rumah sakit Johor ini, dokternya semua geleng-geleng kepala karena lukanya udah membusuk kayak gini. Akhirnya dia tanya saya selaku pesakit. Dia bilang gini, gimana, kamu mau pertahankan nyawa atau mau pertahankan anggota tubuh kaki tangan ini? Akhirnya saya bingung Pak. Kenapa bingung? Ya bingung juga lah, terkejut gitu, kayak nggak nerima kayak gitu semua mau diamputasi. Tapi saya terpikir juga, karena dia bilang mau pertahankan nyawa atau pertahankan anggota tubuh. Akhirnya
Saya minta sama dokter itu, nggak apa-apa, beri saya satu kesempatan dulu untuk menjawab pertanyaan dokter. Mungkin besok saya jawab. Oke lah kalau gitu. Sesampainya hari esok, dia tanya lagi, kalau kayak gitu dokter, hubungi saya punya toke, saya punya saudara di sana, gimana pendapatnya? Kalau saya di sini seorang nggak bisa memberi jawaban. Memang saya punya saya yang sakit, tapi kita kena minta pendapatnya dulu, itu bos dengan saudara yang membiayai semua perobatan selama saya di rumah sakit ini. Terus selang 1 hari lagi dia sudah telepon bos dengan saudara di sana. Akhirnya dia bilang itu bos dengan kakak yang di sana, dia sudah setuju. Saya pun bingung juga. Dokter tanya itu mau pertahankan nyawa atau pertahankan anggota tubuh. Karena apa? Dia bilang sama saya, kalau kamu mau pertahankan nyawa, terus kalau enggak dipotong ini anggota badan kamu, kalau enggak dipotong dia akan menyerap ke jantung kamu, nyawa kamu nggak bisa ditolong lah kalau nggak dipotong. Akhirnya saya menyerah gitulah. Itulah selang 1 hari terus dipotong itu. Mudah-mudahan dengar itu si pemerintah pusat ke provinsi, uluran tangan semua pihak. Saya mengharapkan uluran tangan semua pihak, bukan dibuka hati untuk membantu. Mungkin ada sedikit rezeki dalam segi bentuk apapun, yang terutamanya kalau bisa ini dibantu masalah kaki, tangan kayak gimana supaya bisa bergerak sedikit di dalam rumah. Bisa kita ke WC, ke bilik mandi, bergerak sendiri, nggak terlalu bergantung kepada yang sehat gitu. Itulah harapan saya sekarang, bapak-bapak semua. Tolong didengarkan suara hati yang lagi sakit ini, karena saya merupakan tulang punggung keluarga, tapi sekarang udah nggak memungkinkan dengan kondisi kayak gini. Ya itulah harapan. Dua selalu rombong Jadi selama 3 bulan, September, Oktober, November, itu sampai ini tanggal berapa kan? Tanggal 14. Kok jelas lah. Kejadian si pertama. Wah, ingat jelona padahal 5 September. 5 September. Jamnya kira-kira dalam kurang lebih dalam jam 11 pada itu.
kanca dulu kanca meton telatun kanca arak sing ngatong itu supir sing ngatong itu bilang jelu nu kan mungkin sang pantun itu dengan jauh karena dia berani nulung itu kan dalam alat kan nulung itu no wah lepas dengan teruman ini kan pun berani ngangkat itu lombok dah pas nomor ini rumah sakit pertama kira biaya aja pembiayaan semua oke selamat lek perawatan Malaysia kah dia narak kesugulang sesean waktu Not jauh. nah ini alasan bandara si Yudin dia dulu langsung mulai ke saat ini pikir karena kecil ini lo pengen kondisi si ke bek ngener warasan kene ini ke terus kan tenu telekang diri kan dia tahu kan mungkin karena ino terus nasuh ketulah sekitar masih dengan kita kira jilo udah setahan di bandar sampai di rumah sakit do langsung uleh singana klemat lalu kan itu pas dari kan turun dari pulang nih untuk perawatan di rumah sakit jilo rumah sakit no pas itu larikan bandara lah enggak mungkin lebih kurang dalam seminggu seminggu kan juga otak tuh besar rambutan dia banyak diingat aja pas itu larikan bandara sampai itu rambut sini kan mingguan di rumah sakit biaya sih malah kan bos lah pu no mah ini oke Dina selain bantuan larikan tuh ini pas belakangan ini lah lalu perawatan enggak perawatan dong perobatan Perawatan macam facial. itu luas situ pegawaian pira dia nu aku pira luasnya situ ada pegawaian terus kan ini berdeket ke ada distrik ini kan jalur nih kan buah jadi mungkin kan jarak marahnya itu apa lagi ya ya kabel si jarak jauh ini mungkin dalam dan sampai 2 meter jarak ini pokok sawit ini kan tiang listrik ini ya kiri kanan tahu dengan peta untuk enam sawit nih terus tiang listrik ini tengah-tengah tahu ya jadi tengah wah ini tiang listrik ini ngentegan mindah ke galen ini dan terus sebelum sampai pokok di sebelah kan wah nempel di atas ini dia teman kan nggak ada wah tengger di sebelah hingga di sebelah wah ngentegan mindahan yang pokok di sebelah ini wah Sadar tuh orang sabit apa karena bahasa itu jadi tahu sabit ini nangkring alat pemotong lepas sawit berupa tipe aluminium kan kondisi dengan nih kira apa harapannya dari pemerintah ya bengkak